Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Zakir Naik. Dalam videonya dia mengkomentari perang Israel dan Palestina. Katanya Quran adalah solusi dari tindakan teroris. Oleh karena itu dia mengutip satu ayat dalam Quran. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Quran has the solution to terrorism. One verse of the Quran is sufficient for the major solution of terrorism. Allah says in the glorious Quran, in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 32, if anyone kills any other human being, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. Allah says in the Quran, if anyone, whether Muslim or non-Muslim, kills any other innocent human being, whether Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. And the verse does not stop, the verse continues. And if anyone saves any other human being, whether Muslim or non-Muslim, if you save any innocent human being, it is as though you have saved the whole of humanity. This one verse of the Quran is the major solution for terrorism. Barusan kita dengarkan pernyataan Zakir Naik yang mengutip ayat Quran. Yang katanya itu adalah firman Allah. Faktanya, kalau kita cek, narasi yang sama kita bisa temukan dalam Talmud Sanhedrin 37a. Talmud Sanhedrin 37a adalah bagian dari Talmud Babilonia, yang merupakan kumpulan tulisan rabbinik yang menjelaskan dan memperluas hukum-hukum Yahudi yang ada dalam tanah Alkitab Ibrani. Talmud Babilonia atau Talmud Bavli diselesaikan sekitar tahun 500 Masehi. Meskipun tidak ada tanggal yang pasti, proses penyusunannya berlangsung selama beberapa abad, dimulai dari pengajaran lisan oleh para rabi di Babilonia hingga akhirnya ditulis dan dikompilasi. Penyusunan Talmud Babilonia adalah proses yang panjang dan kompleks, yang melibatkan banyak generasi rabi. Setelah Mishnah disusun oleh Rabi Yehuda Hanasi sekitar tahun 200 Masehi, para rabi di Babilonia mulai mengembangkan Gemara, yaitu komentar, analisis, dan diskusi tentang Mishnah. Proses ini berlangsung hingga sekitar tahun 500 Masehi, ketika Talmud Babilonia dianggap telah mencapai bentuk akhirnya. Talmud Babilonia menjadi teks utama dalam Yudaisme rabbinik, lebih diutamakan daripada Talmud Yerusalem karena kelengkapan dan kedalamannya. Intinya, Talmud Babilonia itu sudah ada sebelum Quran ada. Begini isi dari Sanhedrin 37a. Oleh karena itu, manusia diciptakan sebagai individu, Adam pertama, untuk mengajarkan bahwa siapapun yang menghancurkan satu jiwa, dianggap seolah-olah dia telah menghancurkan seluruh dunia. Dan siapapun yang menyelamatkan satu jiwa, dianggap seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh dunia. Teman-teman dengar sendiri, narasi dari Sanhedrin 37a yang adalah tulisan para rabi dan bukan firman Tuhan, sama persis dengan ayat Quran yang dikutip oleh Zakir Naik. Teman-teman simpulkan sendiri apakah Sanhedrin 37a menyontek Quran atau sebaliknya. Tidak berhenti di situ, Zakir Naik membanggakan aturan perang menurut Islam. Seperti pada video berikut. In Islam, even when we go for war, our beloved Prophet said, do not harm the women, do not harm the children, do not harm the elderly people who do not come to war. Do not cut down trees. Do not cut down trees. Do not cut down trees. Barusan kita dengarkan bersama pernyataan Zakir Naik. Ada satu hal dari pernyataan yang justru bertentangan dengan hadis Nabi dan bahkan ayat Quran. Apakah itu mengenai menebang pohon saat perang? Faktanya dalam Quran dan hadis justru Nabi melakukan itu. Kita bisa baca dalam hadis Abu Daud nomor 2248, bahwa Rasulullah telah membakar pohon kurma milik Bani Nadir dan memotong pohon, yaitu di Buwairah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma, milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh. Tidak hanya di situ, dalam hadis Sahih Al-Bukhari juga mengatakan hal yang sama. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3727. Kitab Bab Peperangan.
Di sana dikatakan, Rasulullah pernah membakar kebun kurma Bani Nadir dan memotongnya, yaitu yang ada di Buwairah. Kemudian turunlah ayat, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma, milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan, tumbuh, berdiri di atas pokoknya. Maka, semua itu adalah dengan izin Allah, surah Al-Hasr ayat 5. Jadi bagaimana, para pemuja Zakir Naik? Emang boleh mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan hadis? Silakan kalian simpulkan sendiri. Apakah Zakir Naik bisa dipercaya? Kalau kitab sucinya sendiri aja dia bisa putar balik, gimana kitab suci orang lain? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Zakir Naik. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau kita makan babi, perilaku kita nanti bisa mengikuti perilaku babi. And there is a scientific thing that you eat pig and you behave like pig. Babi ternyata mempunyai DNA yang paling dekat dengan manusia. Oh, And there is a scientific thing that you eat pig and you behave like pig. terus jadi kenapa? Jadi kalau kita makan babi, perilaku kita nanti bisa mengikuti perilaku babi. In the Western countries, we have dance parties. After dance parties, we are swapping of wives. You sleep with my wife, I sleep with your wife. Oh, Perilaku babi, ya saya mungkin nggak pantas lah yang ngomong sini lah ya. Tapi coba lihat orang Barat kan, iya, seks bebas nggak? iya. Ya, itu salah satunya. Ya, paham kan? Today science also tells us that pig is one of the most shameless animal on the face of the earth. Pig today is one of the most shameless animal on the face of the earth. It enjoys seeing its spouse, seeing its mate have sex with his friend. Oh my goodness. Barusan kita mendengar sendiri, Donitan bilang, kalau kita makan babi, kita akan berperilaku seperti babi. Salah satu perilaku babi adalah seks bebas, dan itulah yang dilakukan oleh orang Barat. Sebenarnya pernyataan Donitan ini justru menghina suku, keluarga dan dirinya sendiri. Kenapa? Karena jika benar yang dikatakan Donitan, bahwa yang makan babi berperilaku seperti babi, yaitu seks bebas. Pertanyaan kita adalah, apakah Donitan sebelum menjadi muslim menghidupkan kehidupan seks bebas karena pengaruh dari makan babi? Begitu juga keluarga besarnya dan orang tuanya yang masih Kristen sekarang? Jika Donitan memberi contoh orang Barat, bagaimana dengan dirinya sendiri dan keluarganya yang masih makan babi? Apakah dia mau bilang mereka melakukan seks bebas seperti babi? Sepertinya Donitan sudah terpengaruh ajaran Zakir Naik. Tidak ada data sains, teori sains yang mengatakan kalau kita makan babi itu, terus DNA kita akan dipengaruhi oleh DNA babi. Itu sudah secara sains itu sangat tidak mungkin. Nah, terus kenapa ini digembar-gemborkan? Nah, ini pendapat saya. Ini basisnya kebencian. Jadi orang-orang yang tidak makan babi menganggap diri mereka lebih baik perilakunya, ya, gampangannya tidak berhubungan seks di luar nikah, kan yang selalu disebutkan soal itu, ya. Yang lain sih nggak tahu, saya klaim lebih baiknya tuh di mana gitu. Yang sering disebut cuma soal itu. Maka dibuat-buatlah, kalau kamu makan babi nanti kelakuanmu kayak orang-orang di barat sana, di Eropa sana, yang mereka tuh yang nggak nikah, nggak bermoral. Orang-orang di sana kan sering digambarkan seolah-olah orang nggak bermoral gitu loh. Ya. Tapi bagi orang sana, ya kita tuh nggak bermoral, buang sampah sembarangan, nggak bisa antre, korupsinya tinggi. Ya, penjaranya sampai penuh sesak. Ya kita berkacalah, yang lebih buruk tuh yang mana gitu ya. Ya di sana dari kacamata kita ya itu tadi mungkin mereka berhubungan seks tidak menikah dan sebagainya, ya memang itu fakta. Tapi
kalau kita nilai secara keseluruhan, patutkah kita merasa lebih baik dari mereka, itu perlu dipertanyakan. Ya, ditambah lagi, lah kok untuk ngomong kayak gitu aja mesti mengarang-ngarang cerita palsu. Kayak gitu kok ngaku bermoral gitu loh. Ya, mengarang cerita yang nggak ada di sains untuk menjelek-jelekkan orang, terus mengaku bermoral. Serius loh. Barusan kita dengar tinjauan ilmiahnya dari Kang Hasan. Meskipun saya sendiri tidak makan babi, tapi poin yang kita mau tunjukkan adalah, jangan karena kebencian kamu pada pihak lain, kamu gunakan segala cara untuk mendiskreditkan pihak lain tersebut. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekolah tinggi teologi Jakarta, saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa, tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya Kainama, saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar?